kalau kita bicara masalah peran orang tua dalam proses ta'aruf. Nah, si orang tua ini tuh apakah ya hanya sekedar ngasih inputan ataukah ya misal bisa dikata 80% keputusan ya manut atau ngikut orang tua atau gimana nih? Ya dari pihak laki-laki maupun perempuan. Soalnya tadi kan bisa jadi beda ya kalau untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kalau kondisi demikian itu yang lebih banyak disorot sebenarnya pada kondisi si perempuan. Boleh nggak mereka menentukan pilihannya sendiri begitu ya dalam proses itu? Ketika dia berproses dengan seorang ikhwan laki-laki, itu kan boleh nggak dia menentukan sendiri laki-laki seperti apa yang mau dijadikan pasangan untuk dia? Dan ini sangat boleh, Islam sangat terbuka. Meskipun tadi memang secara izin, secara akses mungkin terbatas karena harus melalui orang tua, tapi Islam sangat membuka lebar bahwa pilihan itu diserahkan kepada si pelakunya yang akan menjalani, yakni si anak. Maka orang tua itu hanya bisa memberikan saran dari sisi perempuan ya, dan izin. Ya, saran yang makanya ini para orang tua juga perlu tahu bagaimana cara, dan saya rasa para orang tua juga ya punya pengalaman lah menghadapi dunia seperti itu sehingga bisa memberikan banyak wejangan untuk anak. Yang paling penting sebetulnya adalah persoalan standar. Nah ini yang paling sering nggak ketemu, standar kebahagiaan. Karena maksudnya? Ya karena bisa jadi anak dengan orang tua ini mengalami pengalaman hidup yang berbeda. Oh iya. Misalnya contohnya si anak sudah belajar tentang Islam. Iya. Akhirnya menyederhanakan standar atau mengikuti standar pola Islam misalnya. Sedangkan orang tuanya mungkin masih konvensional, masih yang dulu. Ya. Akhirnya standarnya kan beda. Ya harus beginilah, harus begini orang tua. Sedangkan anak karena tadi tumbuh dengan pengalaman yang berbeda ya melihatnya kok begitu. Kan harusnya nggak begitu. Nah ini harus perlu discuss mengenai standarnya dulu. Nah itu banyak terjadi di keluarga. Dan para orang tua juga harus betul-betul mengerti tentang persoalan pernikahan itu bukan hanya sekedar urusan tadi ya. Pengalaman hidup konvensional atau kekinian, ini persoalan standarisasi Islamnya sudah tepat belum? Itu dulu standarisasinya. Nah, masalah standarisasinya apa di dalam Islam ya? Misalnya persoalan-persoalan tentang kemampuan nafkah, kemampuan nafkah. Orang tua bisa melihat kan, misal ditanya ada laki-laki datang, ada punya kerjaan belum? Kerja di mana? Nanti nafkahin anak saya gimana? Nggak apa-apa itu ditanyakan. Karena nafkah itu persoalan wajib. Ya. Nah, jadi harus ditanya kejelasannya gimana. Kalau belum bisa mencari nafkah, misalnya saat datang mungkin masih belum bisa mencari ya, misalnya belum dapat lah itu. Nah, sampaikan terus apa langkahnya ke depan. Misalnya cocok dengan berbagai macam jenis karakternya ya. Tapi ada satu hal nih, misalnya ternyata sisi nafkahnya masih kurang, misalnya. Nah, apakah langsung serta-merta ini digugurkan? Kan tidak. Nah, bisa tidak, bisa iya. Tergantung standarnya. Kalau standarnya kebahagiaannya adalah persoalan material, pasti gugur sudah selesai. Sudah pasti gugur di awal. Kalau dari sisi kacamata orang tua yang tadi secara konvensional. Tapi kalau secara agama kan, nanti harus ditanya dulu persoalan tidak bisa atau belum ada nafkah itu kenapa? Kan itu perlu diketahui. Apakah memang karena faktor internal ya? Malas, emang orangnya nggak mau kerja keras, rasa tanggung jawabnya kurang, atau masih merasa santai karena orang tuanya kaya dan seterusnya. Atau persoalan yang lain memang belum dapat pekerjaan, atau memang tadi ternyata akses dia untuk mendapatkan pekerjaan sulit karena mungkin tingkat pendidikan dan seterusnya. Nah ini kan menjadi pertimbangan. Jadi untuk melihat satu proses dalam pernikahan itu sangat komprehensif, tidak sederhana. Saya juga tidak setuju ketika ada orang mengatakan nikah itu mudah dalam tanda kutip. Oh ya, tidak mudah juga. Artinya secara artifisial, secara apa yang kelihatan betul-betul nampak itu harus ditelusuri lebih dalam. Nah, butuh orang tua atau calon pasangan yang sangat kritis melihat calon pasangannya tadi yang mencoba untuk hidup berdampingan dengan dia. Bukan berarti mempersulit, tetapi memperjelas. Ini dua hal yang berbeda ya. Bukan mempersulit, tapi memperjelas. Nah, sehingga ketika sudah jelas, kan enak mengambil langkah. Itu. Ya, berarti
untuk pihak laki-laki pun perannya kurang lebih sama, bisa juga berarti ya. Sama, laki-laki juga sama. Kan Oke. harus melihat semuanya. Tapi Ya. pilihan tetap ada di keduanya, bukan orang tua. Kalau itu bisa. yang harus Ya. digarisbawahi itu ya. Tapi orang tua boleh memilihkan tuh anak selama anaknya mau. Oh ya. Jadi ketemu gitu loh. Ya. Nah, supaya ketemu maka standarnya dulu disamakan. Oke, standarnya dulu disamakan. Makanya anak dan orang tua nih bikin standar dulu. Ya Pak, nih saya mau nikah. Standarnya apa nih? Kita pakai standar apa nih? Gitu. Nah, sudah sepakat, oke kita cari ya. Nanti kita akan perdalam kayak tadi. Lebih enak ya kalau gitu ya. Oh, enak. Di awal udah standarnya udah jelas nih Ya. antara anak sama orang tua. Ya. Nyarinya kan berarti bareng-bareng kan. Bareng-bareng. Ya? Lebih kompak ya, lebih bisa juga lebih berkah ya karena orang tua tahu dari awal, didoakan juga. Pertanyaannya, keluarga yang begitu jarang atau banyak? Nah, itu masalahnya. Nah, mulai dibiasakan. Mulai dibangun dari sekarang. Karena nikah itu akan sangat menentukan. Angka cerai hari ini besar. Barangkali karena kelalaian. Orang tua harus banyak membangun komunikasi soal pernikahan ke anak. Walaupun tuh usianya masih lama.